فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini karena sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang Ramadan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, setiap orang yang beriman kepada Allah, dia harus mencintai apa yang dicintai Allah. Orang yang beriman kepada Allah harus mengagungkan setiap apapun yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan Allah, maka orang yang beriman juga harus memuliakan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan hadiah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kesempatan yang sangat luar biasa untuk meraih ampunan dari Allah, dan kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, umat Muhammad ini adalah umat yang usia mereka sangat singkat dibanding dengan usia umat-umat yang dahulu. Dan syariat yang disyariatkan kepada umat Muhammad, ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada umat Muhammad itu sangat ringan-ringan. Sangat ringan-ringan dibanding dengan umat-umat yang dahulu. Umat Nabi Nuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Umat-umat yang lain juga seperti itu, beribadah kepada Allah dengan waktu yang cukup panjang, ratusan tahun. Tapi umat Muhammad beribadah hanya puluhan tahun. Dan semua ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada umat Muhammad itu ringan dibanding dengan umat-umat yang dahulu. Coba bayangin umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa
kalau ingin bertaubat dia harus membunuh dirinya sendiri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kata Allah, bertaubatlah kalian, bunuhlah diri kalian. Umat Muhammad, syariat bertaubatnya sangat mudah. Cukup dia menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi, lalu dia ucapkan istighfar. Selesai. Sangat mudah. Akan tetapi tidak ada yang bisa menyaingi umat Muhammad. Umat Muhammad umat yang paling mulia. Umat Muhammad yang pertama sekali dibangkitkan dari kuburnya karena kemuliaan mereka. Ketika terjadi kebangkitan nanti di hari akhirat, yang pertama sekali bangkit adalah Rasul. Sebelum beliau bangkit, datang cahaya yang sangat terang mengarah kuburannya, lalu disusul dengan 70.000 malaikat untuk menyambut kedatangan Rasul. Lalu Rasul pun bangkit dari kuburannya, disusul oleh Abu Bakar, kemudian disusul oleh Umar. Lalu setelah itu berbangkitlah sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin, lalu disusul dengan Ansar, kemudian barulah dibangkitkan umat Muhammad. Umat Muhammad adalah umat yang pertama sekali dibangkitkan. Umat Muhammad adalah umat yang pertama sekali diproses dalam proses-proses akhirat, dalam mizan, hisab, juga sirat. Yang pertama sekali diproses adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali masuk surga juga umat Muhammad. Umat Muhammad, dan 2/3 penduduk surga adalah umat Muhammad. 1/3 lagi baru umat-umat yang lain. Begitulah mulianya umat Nabi Muhammad. Padahal mereka beribadah kepada Allah, mereka hanya puluhan tahun, dan semua ibadah yang diperintahkan untuk mereka sangat ringan-ringan. Kenapa hal seperti itu terjadi? Antara lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada umat Muhammad, yang mana apabila umat Muhammad itu melakukan ibadah pada waktu-waktu, pada tempat-tempat yang tertentu, maka ibadah mereka itu dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terkira. Contoh umpamanya, kalau umat Muhammad melakukan sebuah ibadah atau ibadah-ibadah kepada Allah pada tempat yang dimuliakan, maka ibadah itu dilipat gandakan. Contoh, apabila kita salat di masjid, itu salat itu dilipat gandakan dibanding kita salat di rumah. Berapa kali lipat kalau salat di masjid? 27. Kalau ada orang salat di rumahnya setahun, lalu ada orang salat di masjid setahun, perbedaannya berapa tahun? Perbedaannya 20 tahun, 27.
orang yang sholat di masjid itu sama artinya dia telah sholat 27 tahun. 27 tahun. Kalau dia sholat di masjid 2 tahun, 3 tahun, kalikan sendiri. Berapa tahun sudah sholatnya? Berapa tahun sudah bertambah usianya dalam keadaan sholat kepada Allah? Kalau umat Muhammad itu sholat di Masjid Nabawi, berapa kali lipat sekali sholat? 1000. 1000 apa 10.000? Coba bandingkan, coba hitung berapa kali sholat di masjid, lalu kalikan dengan jumlah yang tadi. Berapa tahun sudah dia sholat? Kalau umat Muhammad itu sholat di Masjid Haram, berapa kali lipat? 100.000. Kalau dia sholat satu kali di haram, sama dengan dia telah sholat 100.000 kali sholat. Dan coba kalikan sendiri berapa kali anda sholat di haram, lalu kalikan, dan itu berapa tahun usia anda dalam keadaan sholat. Nah, jadi terkadang ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad dilipat gandakan ketika ibadah itu dilakukan di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ibadah umat Muhammad itu dilipat gandakan apabila bertemu dengan waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat mulia. Dan sama pahalanya ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad di bulan-bulan Muharram dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tidak sama nilai ibadah yang dilakukan umat Muhammad di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita beribadah pada bulan-bulan Muharram, kita beribadah di bulan Ramadan, itu nilainya berlipat-lipat ganda, bahkan tidak terhitung. Ini antara lain cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Boleh usia mereka singkat, ibadah mereka ringan, tapi tidak ada umat-umat yang lain yang bisa menyaingi kemuliaan umat Muhammad. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Maka dari itu sebentar lagi ibadah Ramadan akan tiba. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, tanamkan kegembiraan di dalam hati. Semangat yang tinggi di dalam hati bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba. Gembiralah dengan datangnya Ramadan. Kenapa harus bergembira? Bagaimana tidak bergembira? Sementara bulan Ramadan ini adalah tamu yang sangat mulia. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mencuci dosa. Maka dari itu yang harus ada di dalam hati seorang yang beriman sebelum Ramadan tiba adalah kegembiraan dan semangat yang tinggi. Bahwa kalau Ramadan ini sampai bertemu dengan saya akan mengisinya dengan ketaatan sekuat tenaga saya. Saya akan mengisinya dengan ketaatan dengan sebaik mungkin. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Para sahabat radhiyallahu anhum 6 bulan lagi mau Ramadan tiba, mereka sudah berdoa agar supaya mereka dipertemukan dengan Ramadan dan mereka bisa mengisinya. Kalau sudah selesai Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa sungguh-sungguh
agar supaya ibadah-ibadah yang mereka di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa seperti itu para sahabat itu? 6 bulan lagi sebelum Ramadan berdoa terus dengan sungguh-sungguh supaya mereka dipertemukan dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan berdoa sungguh-sungguh selama 6 bulan supaya ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima, karena mereka tahu betul apa keberkahan yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu. Mereka mengerti betul apa kebaikan-kebaikan yang terkandung di bulan Ramadan itu. Maka begitu hebat mereka menyambut Ramadan. Bukan karena Ramadan adalah waktunya makan yang enak-enak, bukan. Ramadan bukan waktu makan yang enak-enak, tapi Ramadan adalah waktu ibadah puasa. Ramadan bukan karena sebentar lagi mau pulang kampung, bukan karena sebentar lagi mau baju baru dan lain-lain. Bukan itu yang menjadi sebab gembira, tapi karena Ramadan adalah merupakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa kita harus bergembira? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau Ramadan tiba, Nabi berkata kepada para sahabatnya, Nabi katakan, "Qad jaa Ramadan, syahrun mubarak." Kalau Ramadan mau tiba, sehari 2 hari lagi, Nabi katakan pada sahabatnya, "Datang Ramadan," kata Nabi, "syahrun mubarak." Dia adalah bulan yang sangat diberkahi, kata Nabi. Itu dikatakan Nabi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu tiba. Lalu apa yang terjadi di malam pertama Ramadan? Yang terjadi di malam pertama Ramadan, semua pintu surga dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Semua syaitan dibelenggu. Lalu malaikat memanggil dari langit. Apa kata malaikat itu? "Wahai orang-orang baik, wahai orang-orang baik, lebih semangatlah beribadah pada Allah. Wahai orang-orang pelaku maksiat, berhentilah. Berhentilah." Inilah kejadian yang terjadi pada malam pertama Ramadan. Semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Artinya apa itu? Ada ulama yang mengatakan maknanya hakikat. Memang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, agar supaya kita memiliki semangat yang tinggi, kegembiraan yang luar biasa dalam melakukan ibadah Ramadan, supaya kita berhasil diampuni, berhasil mendapatkan pahala. Malam pertama Ramadan, orang-orang yang beriman memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendaftarkan dirinya masuk ke dalam surga. Malam yang sangat luar biasa untuk melepaskan dirinya dari neraka. Maka Allah tutup pintu neraka. Malaikat berteriak dari langit, "Wahai orang baik, bersemangatlah. Bersemangatlah." Maka lihat, semangat orang-orang yang baik di bulan Ramadan dalam beribadah itu naik. Naik enggak kira-kira ibadahnya, Pak? Kalau tidak naik berarti bukan orang baik. Lalu malaikat itu mengatakan, "Wahai pelaku maksiat, berhentilah." Kalau ada orang melakukan maksiat di bulan Ramadan, berarti enggak ngaruh bagi dia Ramadan itu. Berarti dia itu adalah orang yang kebangatan. Kalau di bulan Ramadan tetap minum khamar,
Kalau di bulan Ramadan tetap berbohong, di bulan Ramadan tetap berghibah, dan seterusnya, itu adalah benar-benar orang yang keterlaluan. Itu adalah orang yang benar-benar keterlaluan. Ini alasan yang pertama, kenapa harus bergembira ketika Ramadan tiba. Alasan yang kedua, kenapa harus bergembira ketika Ramadan tiba? Karena kalau Ramadan tiba, ada ibadah yang sangat agung di siang hari, yaitu ibadah puasa. Ibadah ini di siang hari doang, dan ibadah ini hanya beberapa hari saja, ayyam ma'dudat, beberapa hari aja. 360 hari dalam setahun kita diperintahkan puasa, hanya 30 hari atau 29 hari. Singkat, tapi fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Apa antara lain fadilah puasa ini? Antara lain fadilah puasa ini Allah katakan dalam sebuah hadis kudusi. Apa kata Allah? Kullu amal ibn Adam lahu. Setiap amal ibadah yang dilakukan anak manusia itu dia punya. Itu dia punya, kata Allah. Salat kita punya. Bacaan Quran kita punya. Sedekah kita, Allah katakan kita punya. Zikir kita, Allah katakan kita punya. Kullu amal ibn Adam lahu. Kata Allah, setiap amal yang dilakukan anak manusia itu adalah untuk dia. Yudha'aful hasanat bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin. Setiap ibadah yang mereka lakukan, aku akan balas dengan berlipat ganda, kata Allah. Aku akan balas dengan berlipat ganda, minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Begitu cara Allah membalas kebaikan-kebaikan kita. Begitu cara Allah membalas amal-amal ibadah kita. Begitu juga cara Allah mencatat kebaikan kita. Kalau kita lakukan satu kebaikan, Allah catat minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semakin bagus keikhlasannya, semakin benar seperti apa yang disampaikan Nabi, semakin tinggi lipat gandanya. Lalu Allah katakan illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasanya bukan dia punya. Kalau puasanya aku punya, kata Allah. Illa sauma fa innahu li, kecuali puasanya. Kalau puasanya aku yang punya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Terserah aku mau aku balas berapa. Bukan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tidak. Semua ibadah selain puasa itu ada kalkulasi harga. Kecuali puasa, karena besarnya pahalanya tidak ada kalkulasi harga. Kenapa seperti itu? Begitu besar nilai puasa di hadapan Allah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, sebelum kita bahas apa alasannya kenapa puasa itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah, kenapa atau apa makna kata-kata Allah illa sauma fa innahu li, kecuali puasanya, kalau puasanya aku yang punya, kata Allah. Syekh Utsaimin juga Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa makna kalimat ini adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya yang menjadi benar-benar tabungan kita adalah pahala puasa. Yang benar-benar menjadi tabungan kita, yang pahalanya
menjadi simpanan kita benar-benar adalah pahala puasa. Sehingga kata Syekh Utsaimin juga Sufyan bin Uyainah, nanti di akhirat ketika orang-orang yang kita zalimi datang meminta qisas, Allah katakan ambil pahalanya. Dia mengambil, orang yang dizalimi mengambil pahala orang yang menzaliminya. Dia ambil pahala salatnya, datang lagi dia ambil kalau ada sisa pahala salatnya, dia ambil lagi pahala zikirnya, ada lagi yang datang dia ambil pahala zakatnya, dan seterusnya. Sisalah pahala puasa. Sisa pahala puasa. Ya Allah, tidak ada lagi pahala kecuali pahala puasa. Kata Allah, jangan kalau pahala puasanya. Karena pahala puasanya aku yang punya. Pahala puasanya aku yang punya. Jangan ambil. Nah, jadi pahala puasa ini kata ulama adalah merupakan pahala yang benar-benar tabungan kita nanti di akhirat. Maka dari itu Allah katakan fa innahu li, kalau puasanya itu aku yang punya. Aku yang punya. Kenapa Allah katakan ibadah puasa kita ini dan satu-satunya ibadah yang Allah katakan dia punya adalah puasa? Alasan yang pertama, ketika Anda berpuasa maka semua ibadah hati itu lengkap pada diri Anda. Kalau Anda lagi berpuasa, pertanyaannya, mana lebih mahal pahala hati, ibadah hati dengan ibadah fisik? Mahalan mana? Ibadah hati. Kalau ibadah fisik orang munafik pun lakukan. Ibadah fisik orang munafik lakukan. Orang munafik salat enggak? Salat. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Tapi salatnya malas. Hanya untuk menutupi kemunafikan. Orang munafik berjihad enggak? Berjihad. Orang munafik berjamaah enggak salat? Berjamaah. Bahkan imamnya adalah Rasul. Jadi amal-amal fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman juga dilakukan oleh orang-orang munafik. Tapi kalau amal hati tidak ada. Dilakukan oleh orang-orang, tidak ada dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka dari itu nilai ibadah hati lebih tinggi daripada ibadah fisik. Maka dari itu ibadah fisik ketika ada kesulitan ada perubahan. Ada kesulitan, ada perubahan. Salat harus berdiri, kalau tidak mampu boleh duduk. Salat boleh berdiri, enggak mampu duduk, berbaring. Ada perubahan ketika ada kesulitan dalam setiap ibadah fisik. Tapi tidak ada sama sekali perubahan dalam ibadah hati. Tidak ada perubahan dalam ibadah hati. Nah, maka dari itu kalau orang itu berpuasa, dia benar-benar orang yang beriman. Maka dari itu perintah puasa hanya bagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya orang beriman. Karena kalau puasa tiba, yang mampu melakukan itu dengan baik hanya orang beriman. Dan kalau Anda benar-benar puasa, benar-benar Anda lagi beriman. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu di saat dia berpuasa, semua ibadah hati ada di dalam dirinya. Apa ibadah hati yang paling tinggi? Apa ibadah hati paling tinggi? Ikhlas. Kalau ada orang berpuasa, dia orang ikhlas enggak itu?
Orang ikhlas. Bisa enggak dia makan kalau orang tidak tahu? Bisa. Bisa enggak dia puasa minum kalau tidak ada yang tahu? Bini lagi keluar, anak lagi keluar, di rumah ada nasi, ada makanan, ada minuman, bisa dia lakukan? Tapi kenapa dia enggak lakukan? Karena memang benar-benar ini puasa dia lakukan berdasarkan hati yang ikhlas. Dia lakukan berdasarkan hati yang ikhlas. Ingat, surga itu modalnya dua. Ikhlas dan hati yang bersih. Ikhlas dan hati yang bersih. Itu modal surga. Saya pernah sampaikan 90% seseorang gagal husnul khatimah. 90% seseorang menjadi su'ul khatimah sebab terbesarnya gagal membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Gagal membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Sementara yang akan masuk surga, yang akan selamat nanti di hari kiamat, orang yang datang nanti di hari kiamat dengan hati yang bersih, tidak memiliki kotoran. Yauma la yanfa'u malun, hari di mana saat itu tidak bermanfaat harta yang banyak. Wala banun, tidak bermanfaat harta yang banyak. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat hanyalah orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kotoran-kotoran hati. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari kotoran hati, bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari hasad, dan lain-lain. Supaya hati ini bersih, apa caranya? Adalah berzikir pada Allah. Karena Allah membersihkan hati seseorang lewat lisannya, yaitu dengan zikir. Maka modal surga itu ikhlas dan zikir. Ikhlas dan hati yang bersih. Dan bagaimana membersihkan hati? Adalah dengan melakukan zikir banyak-banyak. Coba banyak-banyak berzikir. Coba lisan ini basahi dengan zikir. Kalau enggak tambah kuat itu iman. Kalau enggak tambah semangat itu ibadah. Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kalau orang itu berpuasa di dalam hatinya ada ikhlas, dan ikhlas ini ibadah hati yang paling nomor satu. Ikhlas ini ibadah hati yang paling nomor satu. Yang kedua, kalau ada orang yang berpuasa berarti di dalam hatinya ada ihsan. Ihsan, kedudukan yang paling tinggi, peringkat yang paling tinggi dalam agama kita. Ketika ditanya, wa mal ihsan, apa ihsan itu? Ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, seolah-olah engkau dilihat Allah. Artinya, orang yang ihsan adalah orang yang selalu muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Itulah ihsan. Sehingga karena dia selalu merasa diawasi Allah, ibadahnya sama depan orang atau enggak ada orang. Maksiatnya dia tinggalkan, ada orang atau tidak ada orang. Ihsan, kedudukan paling tinggi di dalam agama kita. Orang kalau puasa, ihsan ada dalam hatinya. Orang tahu dengan orang tidak tahu, dia tetap puasa. Orang tahu dengan orang tidak tahu, dia tetap puasa. Orang tahu maupun orang tidak tahu, dia tinggalkan maksiat. Benar enggak Pak?
Ada enggak ihsan kalau lagi puasa? Ada. Orang yang berpuasa di dalam hatinya ada cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Apa yang paling kita cintai di dunia ini antara lain adalah makanan. Tapi kalau kita lagi puasa enggak mau kita makan, Walaupun tidak ada yang tahu, enggak mau kita makan. Kenapa? Karena kita lebih mencintai perintah Allah, yaitu puasa dari makanan itu. Kalau lagi puasa kita enggak mau minum, walaupun dahaga, karena kita lebih mencintai Allah. Walaupun saat itu kita ingin melakukan seksualitas jimat dengan istri, sangat mencintai istri, sangat menyayangi istri, syahwat lagi menginginkan itu, tapi karena cinta kepada Allah kita tidak lakukan itu jima. Benar enggak? Maka dari itu ketika seseorang puasa, maka cinta pada Allah lagi baik di dalam hatinya. Apalagi ibadah hati, takut. Lihat, kita tidak mau melakukan maksiat, kita lakukan ibadah dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan karena memang takut kita kepada Allah lagi bagus. Nah, jadi kenapa ibadah puasa itu begitu sangat mahal nilainya di sisi Allah adalah karena semua ibadah-ibadah hati yang sangat mahal itu ada di dalam diri orang yang berpuasa secara sekaligus. Yang kedua, kenapa ibadah puasa itu sangat mahal? Karena sabar yang tiga. Karena sabar itu tiga. Karena sabar yang tiga itu sekaligus ada di bulan Ramadan. Sabar apa itu? Sabar melakukan perintah. Maka lihat di bulan Ramadan kita puasa, ibadah-ibadah kita lakukan dengan baik. Puasa dia berat, lapar, haus, tapi biarpun berat, sabar dia sehingga ia berhasil puasa. Malam hari dia harus salat malam, di siang hari dia harus lapar, di malam hari dia harus salat malam. Salat malam dia. Kenapa? Karena dia sabar. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Selama ini tidak baca Quran, udah 11 bulan. Ini dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran dia. Sabar dia. Sabar dia. Selama ini banyak bohong kalau bicara. Tapi sekarang dia lagi puasa, dia tidak berbohong. Sabar melakukan perintah. Ini sabar yang paling tinggi. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Semua maksiat insya Allah berhenti di bulan Ramadan. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali kesabaran. Yang ketiga, sabar atas musibah. Apa musibah terbesar di Ramadan? Lapar, haus. Tujuan tertinggi kehidupan manusia di dunia ini yang orang yang tidak paham adalah makan minum. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, jadi di dalam puasa ini ada musibah, ada ujian yang sangat berat, adalah lapar, ada haus dan lain-lain. Dia bersabar sehingga ia bisa berpuasa dengan baik. Sekaligus tiga kesabaran itu didapatkan ketika kita puasa. Dilakukan secara sekaligus ketika kita melakukan ibadah puasa. Nah, maka begitu besar pahala puasa karena di dalam puasa ini tiga sabar itu sekaligus. Sementara Allah katakan tidak ada ibadah yang pahalanya tidak terkira kecuali sabar. Kalau sabar itu tidak ada hitung-hitungan pahalanya. Nah, sabar yang tiga itu ada di dalam diri orang yang berpuasa secara sekaligus.
maka itu yang menjadi sebab puasa ini sangat mahal di sisi Allah. Nanti di akhirat Allah panggil malaikat, sianu sini malaikat. Malaikat datang, lalu kata malaikat, panggil sianu. Dipanggillah sianu. Kata Allah, ambil timbangan. Lalu diambil malaikat itu timbangan. Kata Allah, kumpulin solatnya. Dikumpulin solatnya, kata Allah, masukkan dia ke timbangan itu dan masukkan solatnya ke timbangan itu. Ditimbang, solatnya ditimbang. Setelah ditimbang beratnya sekian, lalu Allah balas minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu kata Allah, ambil bacaan Qur'annya. Diambil bacaan Al-Qur'annya, ditimbang. Ambil zakatnya, diambil zakatnya, ditimbang, dibalas minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu kata Allah, apalagi? Puasa, sabar ya Allah, kata malaikat. Ayo ambil sabarnya, ambil puasanya. Lalu diambil, kata Allah, pinggirkan timbangan. Pinggirkan timbangan. Kalau ini puasa, kalau ini sabar, tidak ditimbang. Karena tidak ada hitungan pahalanya. Fasabba alaih. Lalu Allah mengguyur orang ini dengan pahala yang tidak terkira. Nah, inilah antara lain fadilah ibadah puasa di Ramadan. Maka dari itu Ramadan akan tiba, ini harus menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman agar supaya ia melakukan ibadah puasa dengan baik. Nah, yang berikutnya apa kemuliaan Ramadan? Kata Nabi, puasa Ramadan kemuliaannya man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, itu tadi pahalanya. Anda tidak bisa melakukan ibadah puasa dengan baik sebelum Anda mengerti apa yang Anda dapatkan kalau Anda puasa. Lalu Anda mengharapkannya, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya untuk Anda kalau Anda berpuasa. Apa tadi yang dijanjikan Allah? Pahala yang begitu sangat luar biasa. Puasa ini Allah katakan dia punya. Puasa ini adalah tabunganku benar-benar pahalanya nanti di akhirat. Ini yang harus ada dalam hati sehingga ada keinginan yang tinggi untuk mendapatkannya. Maka dari itu Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, berdasarkan iman, ikhlas karena Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Banyak enggak dosa yang lewat? Banyak? Yakin enggak hadis Nabi ini? Maka Ramadan adalah kesempatan untuk membersihkan dosa, kesempatan untuk mendulang pahala. Kalau orang yang mati itu ditanya antara lain keinginan mereka paling tinggi kembali ke dunia untuk 1 hari puasa Anda, untuk 1 hari Ramadan Anda. Ingat, belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ikut teman kita. Ramadan yang kemarin masih ikut sama kita, DKM kita, Pak Imam. Ramadan tiba, ikut sama kita, buka bersama kita setiap sore, buka bersama. Sekarang beliau tidak ikut lagi. Kita doakan beliau dan teman-teman yang lain, semoga Allah ampuni. Jadi banyak sekali orang yang tahun kemarin, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga, mungkin teman, yang mereka berpuasa ikut dengan kita, tapi sekarang mereka nggak ikut lagi. Sekarang pun kita nggak tahu apakah akan ikut kita puasa, benar nggak? Banyak sekali orang besok puasa masih bergembira, malamnya dia mati dan nggak ikut dia. Jadi berdoa terus supaya Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu Ramadan. Ini benar-benar kesempatan yang Allah berikan, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Nah, sementara ibadah puasa ini kesempatan luar biasa untuk mencuci dosa. Maka dari itu Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di siang Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala-pahalanya, maka Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Saya harus berhasil menghabiskan dosa yang sudah lewat dengan datangnya Ramadan ini. Ini yang harus ada dalam hati. Seterusnya, kenapa harus bergembira kalau Ramadan tiba? Karena di dalam Ramadan ada qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tarawih. Salat tarawih. Ada apa dengan salat tarawih? Nabi katakan, apa kata Nabi? Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan salat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Berapa jam Anda salat tarawih? Enggak lama kan? Enggak lama. Imam tadi jam berapa selesai? 8:30. Wah, gua demen nih. Kalau si Anu selesai berapa? Udah jam 9 lebih belum kelar. Waduh, gimana supaya dia jangan imam? Salat tarawih itu singkat, tapi menghapuskan dosa Anda. Menghapuskan dosa Anda. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kalau saya salat tarawih, apa yang saya dapatkan? Kalau Anda lakukan salat tarawih dengan dasar iman dan mengharapkan pahalanya, apa pahalanya? Kalau Anda salat tarawih mengikut imam secara tuntas, Allah ampuni dosa Anda. Allah ampuni dosa Anda yang sudah lewat. Kalau Anda salat tarawih secara berjamaah dengan tuntas, berarti kalau salat tarawih syariatnya bagaimana? Di rumah atau berjamaah? Berjamaah. Ikut imam. Kalau namanya ikut imam harus tuntas atau gimana? Ada orang tarawih selesai dia pulang. Imam belum kelar, dia udah kelar. Gimana modelnya nih orang? Yang ngatur dia apa imam? Kalau ditanya kenapa ente keluar? Saya mau sholat malam. Tapi imam ente belum kelar, kok Anda kelar? Jadi kalau sholat tarawih ikut imam sampai tuntas. Keliru kalau ada orang baru sholat tarawih pulang lagi. Alasannya apa? Mau sholat malam. Mau sholat malam. Nah, siapa yang sholat tarawih ikut imam dengan tuntas, maka Allah ampuni dosanya. Kalau dia sholat tarawih ikut imam, pahalanya begitu. Dia kalau sholat isya berjamaah, pahalanya bagaimana? Pahalanya bagaimana? Ka'annama shalla nisfal lail. Dia sholat isya berjamaah, itu sama dia dengan sholat setengah malam. Lalu nanti subuh dia datang lagi ke masjid berjamaah, ka'annama shallal laila, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Jadi kalau begitu, kalau Ramadan tiba, di siang hari dia berpuasa, di malam hari hitungannya kalau dia sholat tarawih, dia sholat isya berjamaah, dia sholat subuh berjamaah, maka sama dengan sepanjang malam dia sholat. Maka Nabi katakan pada bulan-bulan Ramadan, kata Nabi, banyak sekali orang yang beriman lepas dari neraka. Lalu sahabat bertanya, apakah itu maksudnya di malam Ramadan, di malam apa? Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Fi kulli lailah, setiap malam, di akhir malam banyak orang yang berhasil lolos dari neraka karena gaji itu dibagi setelah selesai kerja. Gaji itu dibagi setelah selesai kerja. Siang dia puasa, malam dia salat. Siang dia puasa, malam dia salat. Apa ibadah terbaik di siang hari? Puasa. Apa ibadah terbaik di malam hari? Salat. Apalagi ibadah terbaik di malam hari? Qiraatul Quran.
Apalagi ibadah terbaik di malam hari adalah istighfar. Ada lagi ibadah terbaik? Iya, doa. Di malam hari dia salat maghrib berjamaah, dia salat isya berjamaah, dia salat tarawih berjamaah, dia salat subuh berjamaah, dia membaca Al-Quran, dia istighfar di malam hari, dia banyak-banyak berdoa. Di akhir malam dapat hadiah. Apa hadiahnya? Utaqa minan nar. Banyak sekali pada akhir malam Ramadan hamba yang selamat dari neraka. Ada orang baru malam pertama Ramadan, dia sudah berhasil mendapatkan maghfirah. Ada lagi di malam kedua yang dapat. Ada lagi di malam ketiga. Maka semakin ke ujung nilai Ramadan semakin tinggi. 20 akhir Ramadan lebih baik dari 10 awal. 10 terakhir Ramadan lebih baik dari 20 awal. Karena setiap sesuatu dinilai baik atau tidak baik bukan awal, tapi akhir. Ini aslinya. Tapi biasa kita di awal yang semangat. Padahal 20 akhir Ramadan lebih baik dari 10 awal. 10 terakhir lebih baik dari. Kenapa di akhir ibadahnya semakin lemah? Tidak boleh. Apa buktinya Ustaz? Nanti lihat tuh papan tulis. Hari pertama, lihat nanti Pak Amal. Hari pertama berapa? 800, 700. Hari kedua, biasanya kalau udah 10 terakhir bertahan di 300. Yang aslinya doang. Yang aslinya doang. Padahal semakin ke ujung sengaja Allah berikan supaya ditinggikan. Pahalanya ditinggikan. Agar supaya Anda semakin semangat. Mana tahu di malam pertama belum mendapatkan ampunan, malam kedua juga belum, udah 20 malam belum. Ini tinggal 10 lagi, hati-hati. Kalau sampai Ramadan lewat, tidak hasil dapat ampunan. Ramadan lewat, enggak berhasil mendapatkan ampunan. Nah itu yang didoakan Jibril. Celaka Muhammad, seseorang Ramadan tiba, lalu Ramadan berakhir, dia tidak berhasil, dosanya diampuni. Katakan amin Muhammad. Kata Nabi amin. Coba bayangin tuh, kalau yang doain malaikat paling mulia, yang aminin Nabi yang paling mulia, itu persoalan bukan sederhana. Itu persoalan bukan sederhana. Kalau ada orang Ramadan tiba lalu Ramadan berakhir, maka kalau ada yang tidak berhasil mendapatkan ampunan, hati-hati. Jadikanlah Ramadan ini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Jadikan. Kalau seandainya malaikat ngomong datang ke rumah, Sianu, Ramadan yang akan datang ente gak ikut lagi. Kira-kira apa yang Anda lakukan selama Ramadan ini? Itulah yang Anda harus lakukan. Yang berikutnya, kenapa harus bergembira kalau datang Ramadan? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah di situ, itu lebih baik dari ibadah yang kita lakukan 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? 83 lebih. Kalau Anda beribadah di malam Lailatul Qadar, sama artinya Anda beribadah penuh selama 83 tahun lebih yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Dengan syarat di situ tidak ada Lailatul Qadar. Sama artinya Anda beribadah penuh selama 83 tahun lebih. Kira-kira usia nyampe enggak 83 tahun? Belum tentu. Tapi ingat, dalam ayat ini Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik, bukan sama, lebih baik
dari 1000 bulan. Kenapa teks ayatnya begitu? Karena ketika ayat ini turun, orang Arab tidak mengerti jumlah yang paling banyak di atas 1000. Saat ayat ini turun, jumlah paling banyak yang diketahui oleh orang Arab 1000. Mereka nggak ngerti 2000, apalagi 1.000.000, apalagi 1 miliar, apalagi 1 triliun. Nggak ngerti orang Arab ketika ayat ini turun. Sekarang ya, mereka ngerti. Maka Allah katakan kalimatnya lebih baik dari 1000. Kalau begitu bukan 1000, berapa? Wallahu alam. Bisa saja itu lebih baik dari 1 juta bulan, bisa saja. Karena Allah katakan lebih baik dari 1000 bulan. Oke, kalau sebulan atau kalau 1000 bulan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan berapa tahun? 83. Anda ketemu dengan Ramadan 50 kali. 50 kali 83 berapa? Begitulah usia Anda dalam beribadah pada Allah. Kalau dapat Ustaz, iya kalau dapat. Allah juga bilang kalau lakukan malam Lailatul Qadar. Cuman permasalahannya malam Lailatul Qadar itu kapan? Enggak bisa kita bicarakan malam-malam ganjil 10 terakhir. Yang jelas siapa yang beribadah 10 terakhir Ramadan dia pasti dapat. Karena memang tempatnya di 10 terakhir Ramadan. Selesai. Ya memang kalau Allah katakan cari Lailatul Qadar setiap malam sepanjang tahun, repot kita. Allah katakan cari Lailatul Qadar setiap malam sepanjang Ramadan, repot juga kita. Banyak yang gagal. Kalau Allah katakan cari Lailatul Qadar 20 awal Ramadan, repot juga Pak. Repot enggak? Multahada melakukan i'tikaf mulai tanggal 1 sampai terakhir cari Lailatul Qadar, repot gitu. Tapi Allah hanya katakan, Nabi hanya katakan cari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Hanya 10 malam terakhir. Kalau Anda isi 10 terakhir Ramadan dengan ibadah, Anda pasti dapat. Karena memang tempatnya di 10 terakhir Ramadan. Salah satu 10 terakhir Ramadan. Ya, siapa yang beribadah 10 terakhir Ramadan dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Iya kan? Nah, jadi cuma 10 hari Allah perintahkan kita cari. Tapi kita nggak mau. Kalau kita dapat, kalau kita mau kita dapatlah fadilah itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka Nabi katakan man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaba. Siapa yang melakukan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Terakhir, ibadah-ibadah Ramadan yang sangat mahal itu jangan sampai tidak terangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan jangan sampai terangkat. Jangan sampai tidak terangkat. Kemarin ikut Ramadan enggak, Pak? Ikut enggak? Ikut. Yakin enggak kalau ibadah Anda yang Anda lakukan selama Ramadan kemarin itu sudah diangkat ke hadrat Allah atau belum? Nah, hati-hati. Padahal tadi nilainya sangat mahal. Maka jangan sampai ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan dan ibadah yang akan kita lakukan nanti Ramadan tidak terangkat ke hadapan Allah. Kok bisa? Emang ada ibadah yang tidak diangkat? Ada. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah, apa kata Nabi? Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Allah membuka pintu surga. Allah membuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Nabi puasa Senin Kamis. Dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Pada hari yang dua inilah semua amal kita diangkat. Amal seminggu ini diangkat pada hari Senin dan hari Kamis ke hadrat Allah. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a.
Maka pada saat itu kata Nabi, setiap hamba Allah ampuni dosanya, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Kalau dia melakukan kesyirikan, gak diampuni. Fayughfaru likulli 'abdin, setiap hamba Allah ampuni pada Senin Kemis, illa kecuali orang yang menyekutukan Allah. Kalau dia tidak diampuni. Wa yuqal, dan Allah berkata kepada malaikat, kata Allah apa? Apakah di sana ada orang yang, Allah berkata pada malaikat, illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Diangkatlah ibadah yang dilakukan ke hadirat Allah pada Senin Kemis, kecuali orang yang dia dengan saudaranya yang beriman syahna, ada permusuhan. Ada permusuhan. Mereka bermusuhan. Mereka memutuskan silaturahim. Jadi kalau ada orang dia beribadah dengan baik, tapi ada kebencian, permusuhan terhadap orang lain, ada pemutusan terhadap silaturahim. Nah, amalnya apa kata Allah? Intadhiru hadain hatta yastaliha. Intadhiru hadain hatta yastaliha. Intadhiru hadain hatta yastaliha. Sampai 3 kali. Kata Allah, ini kalau 2 orang yang bermusuhan ini ibadahnya tahan dulu. Jadi belum diterima. Tahan sampai kapan? Hatta yastaliha. Hatta yastaliha, sampai mereka baikan. Jadi jangan sampai ada kebencian, permusuhan kepada orang yang beriman. Hadis ini dalil bahwa surga itu adalah bagi orang yang hatinya bersih. Tadi sudah kita katakan, waja'a biqalbin salim. Surga itu bagi orang yang hatinya sehat, hatinya bersih dari dengki dan lain-lain, bersih dari kesombongan. Tidak ada orang di lebih tinggi dari saya. Ada begitu enggak di surga? Enggak ada begitu. Enggak ada begitu. Nikmatnya surga itu antara lain karena manusia yang masuk surga itu telah bersih hatinya dari penyakit hati. Maka dari itu ketika amal manusia diangkat Senin dan Kemis, Allah katakan illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang dia dengan saudaranya ada permusuhan. Itu tunda dulu. Jadi jangan ada permusuhan, terutama menyambut Ramadan ini. Ustaz, ente nggak tahu permasalahannya. Berat, maafin dia Ustaz. Semahal apa sih dunia ini? Semahal apa sih dunia ini? Karena Anda tidak mau maafin dia, tidak ada alasannya kecuali dunia. Semahal apakah dunia ini bagi Anda sehingga Anda rela kehilangan surga karena dunia? Bayangkan itu. Semahal apa? Semahal apa dunia ini dalam penilaian Anda sehingga Anda rela amal ibadah Anda tertunda, bahkan mungkin tidak diterima hanya karena dunia yang menjadi permasalahanmu dengan saudaramu. Engkau rela kehilangan surga. Bukankah dari amal pertama Ramadan Allah sudah buka surga untuk engkau? Bukankah dari malam pertama Ramadan Allah tutup neraka untukmu? Allah belenggu syaitan supaya kau masuk surga. Tapi gara-gara masalah dengan teman, engkau kehilangan surga. Rela? Maka tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang beriman. Tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang mengerti bagaimana kedudukan surga, bagaimana kedudukan neraka. Ingat, faktor terbesar orang masuk surga adalah maaf. Faktor terbesar orang selamat dari neraka, maaf.
Kalau ingin dimaafkan Allah, dimaafkan orang lain, maafkan orang sebanyak-banyaknya. Maka dari itu Allah katakan ciri terbesar antara lain penduduk surga, afina 'anin nas, banyak memaafkan orang lain. Jadi bukan persoalan biasa bermusuhan dengan orang beriman, apalagi memutuskan silaturahim. Maka dari itu ingat, apa kata Nabi? Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian orang yang beriman. Dan kalian tidak dinamakan orang yang beriman sebelum kalian mencintai saudaramu yang beriman seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Hal adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian saling menyayangi? Iya ya Rasulullah, kata para sahabat. Absus salam, sebarkan salam. Ustaz, si anu sama si anu marahan memutuskan silaturahim. Siapa yang lebih baik di antara mereka? Yang menyambung duluan. Berarti dia yang memaafkan. Buktinya dia memaafkannya apa Ustaz? Bukti minimalnya dia mampu mengucapkan salam. Dia mampu mengucapkan salam. Maka kalau ada orang marahan, apalagi memutuskan silaturahmi, yang pertama sekali hilang apa? Apa yang pertama sekali hilang? Salam. Dia nggak mau lagi ngucapin salam. Kalau kita ucapin salam sama dia, kita udah memaafkan dia, kita ucapin salam. Lihat kalau dia nggak maafin, jawabnya nggak enak tuh. Assalamualaikum. Semangat kita ucapin. Jawabnya dia bagaimana? Salam. Nggak enak tuh salamnya. Maka dari itu Nabi katakan, apa kata Nabi? Tidak halal bagi kalian untuk mengasingkan, memutuskan silaturahmi, membaikot saudara kalian yang beriman lebih dari 3 hari 3 malam. Dah halal, kata Nabi. Dah halal. Dan orang terbaik di antara kalian siapa yang mulai mengucapkan salam. Siapa yang mulai mengucapkan salam. Nah maka dari itu dalam menyambut Ramadan ini, saudaraku sekalian, maafkanlah saudara kalian, teman-teman kalian, tetangga, saudara, sahabat yang bersalah untuk kalian. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memaafkan orang. Ingat, dosa kita jauh lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya masalah dengan orang lain. Maafkan. Oh, dia yang salah. Nabi tidak katakan yang salah yang ditunda amalnya. Dua-duanya. Kata Allah, dua-duanya. Kata Nabi, dua-duanya. Intadhiru hadain. Tunda amal yang 2 orang ini. Yang salah maupun yang benar. Hatta yastaliha. Sampai mereka baikan. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dengan capek ternyata belum diangkat karena memutuskan silaturahim, karena bermusuhan dengan orang lain. Dan jangan sampai Ramadan yang akan datang ini ibadah-ibadah yang kita lakukan pahalanya tidak terangkat. Maafkan orang. Itu akhlak yang paling tinggi. Tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang lain. Kecuali alasannya Anda mau kehilangan surga karena dunia, kecuali alasannya Anda bukan orang yang beriman. Ya, wallahu alam. Terus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita bisa mengisinya dengan baik. Ada pertanyaan? Enggak ada? Salat apa? Sah, tapi kurang afdal. Dia tidak mendapatkan fadilahnya. Karena Nabi katakan siapa yang melakukan salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka di dalam hadis itu lihat Nabi katakan bersama imam sampai selesai, sampai witir ya. Jadi kalau imam belum selesai jangan selesai. Ikut imam sampai witir. Udah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان